Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Graciana Cynthia Siombing. Saya berasal dari S1 Keperawatan dengan NIM 152310073. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem neurologi. Sistem neurologi merupakan sistem koordinasi ataupun sistem pengatur yang bertugas menerima rangsang, menghantarkan rangsang ke seluruh tubuh, dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Kemudian terdapat dua rangsangan yang dapat dirasakan oleh manusia. Pertama, rangsangan yang dari dalam tubuh seperti rasa haus, rasa lapar, dan rasa kenyang. Dan yang kedua, rangsangan dari luar seperti suhu, cahaya, suara, bau, dan tekanan. Baik, di sini ada gambar dari sel saraf neuron. Fungsi dari sel saraf neuron yaitu penerima sinyal dari informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sensori dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Sedangkan fungsi dari badan sel untuk mengendalikan gerakan tubuh. Kemudian fungsi dari selubung milen yaitu melindungi neurit dari kerusakan, mencegah impuls bocor, dan mempercepat jalannya impuls. Fungsi akson dalam sel saraf adalah mengirim impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut sebagai terminal akson. Selanjutnya ada nodus Ranvier adalah untuk mempercepat transmisi impuls pada akson. Sinapsis yaitu berfungsi sebagai penghubung antar neuron dan mengirim sinyal impuls ke neuron lainnya. Selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sel saraf sensorik berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga, sel saraf penghubung merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Selanjutnya kita dapat melihat susunan syaraf pada manusia. Yang pertama sistem syaraf pusat yaitu pada otak, sumsum tulang belakang. Dan yang kedua sistem syaraf tepi yang terdapat dalam syaraf kranial dan syaraf spinal. Ada otak merupakan organ sistem syaraf terpenting memiliki berat 1,35 sampai 1,5 kg. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak kepala dan tulang tengkorak muka. Di samping itu juga jaringan di bawah tengkorak yang disebut selaput meninges juga memberikan perlindungan ekstra bagi keamanan otak dari gangguan. Dalam gambar ini terdapat anatomi otak yang terbagi menjadi dua belahan, yaitu substansi kelabu dan juga substansi putih. Substansi kelabu kumpulan badan sel, dendrit, dan juga akson tak bermielin. Substansi putih yaitu kumpulan akson bermielin. Yang di dalam berwarna biru itu vertikel, yaitu rongga berisi cairan cerebrospinal. Dalam gambar ini otak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, otak besar ataupun cerebrum mengendalikan aktivitas otak, ingatan, dan juga kesadaran. Otak besar dibagi menjadi 4, lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Kemudian ada cerebellum ataupun otak kecil terletak di bagian bawah otak besar. Kemudian cerebellum bertanggung jawab mengendalikan gerakan, keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Terakhir dalam gambar yaitu brainstem ataupun medula. Batang otak adalah seikat jaringan syaraf di dasar otak, fungsinya untuk menghubungkan otak besar ke syaraf tulang belakang. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari lobus-lobus otak. Yang pertama ada lobus frontal atau bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti pemecahan masalah, penalaran, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua ada lobus parietal atau bagian atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga ada lobus temporal atau lobus samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan juga emosi.
Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi berbicara. Yang terakhir ada lobus occipital, yaitu lobus bagian belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis dibagi menjadi dua substansi, yaitu substansi putih dan juga kelabu. Berfungsi membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menanggapi rangsang. Fungsi ini dapat dilakukan karena medula spinalis membentuk percabangan ke seluruh bagian tubuh yang disebut dengan sistem syaraf tepi. Kemudian ada mekanisme refleks. Refleks sendiri merupakan reaksi organisme terhadap perubahan lingkungan baik di dalam maupun di luar organisme yang melibatkan sistem syaraf pusat dalam memberikan jawaban ataupun respon terhadap rangsangan reseptor. Gerak refleks sendiri berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh gerak refleks tuh seperti berkedip, bersin, ataupun batuk. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem neurologi ataupun sistem syaraf dari manusia. Sekian dan terima kasih.